800 tahun yang lalu, seorang pria bernama Calder bersama rekan-rekan seperjuangan memburu wanita yang telah mengutuk desa mereka dengan wabah yang mana telah membunuh puluhan keluarga. Ketika tiba di tengah hutan, orang yang mereka cari ternyata muncul dari belakang membunuh salah satu rekan dengan segerombolan serangga. Kemudian, dia memanggil beberapa mayat hidup untuk menyerang dan di saat yang sama, Calder dan rekan-rekan segera bersiap dengan pedang untuk menghadapinya. Pertempuran sengit pun terjadi. Selagi para rekan mengalahkan makhluk-makhluk mengerikan, Calder mengejar si wanita yang ternyata adalah ratu penyihir. Pria itu dibuat berhalusinasi bertemu dengan keluarga yang telah meninggal. Untungnya, Calder menyadari bahwa itu tidaklah nyata sehingga pria itu berhasil keluar dari ilusi lalu melancarkan sebuah serangan pamungkas ke arah sang ratu penyihir. Menjelang kematian, sang ratu mengutuk Calder dengan keabadian, sehingga Calder akan hidup selamanya dalam penderitaan karena merasakan kesepian. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul The Last Witch Hunter. Film yang berdurasi 106 menit ini rilis di tahun 2015 dengan Brett Eisner sebagai sutradara, serta dibintangi oleh para aktor yang sudah pasti dikenal oleh kalian. Kalau memang tidak kenal, berarti kalian kebangetan. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, nanti keburu dingin itu kopi. Mari ceritanya kita lanjuti. Ya, kutukan tersebut benar-benar terjadi karena di zaman modern, Calder masih hidup dengan wajah yang sama sekali tak menua. Pria itu masih menjalankan profesi lamanya sebagai witch hunter atau pemburu penyihir. Saat ini dia sedang di sebuah pesawat yang mana menunjukkan tanda-tanda keberadaan sihir. Segera dia meletakkan sebutir peniti ke dalam segelas air untuk digunakan sebagai penunjuk arah sumber sihir. Tak lama kemudian, dia berhasil menemukan sang penyihir yang masih sangat muda. Dengan beberapa trik, Calder mengusir penumpang yang duduk di sebelah si penyihir, lalu segera menjelaskan tentang kesalahan yang penyihir muda itu lakukan, yaitu menyatukan beberapa benda magis yang menyebabkan datangnya badai sehingga membahayakan pesawat. Beberapa waktu kemudian, Calder menemui Dolan ke-36, orang yang bekerja untuk organisasi X and Cross yang ditugaskan menjadi rekan atau pendamping witch hunter. Terungkap bahwa penyihir masih ada dan dibiarkan membaur dengan manusia. Selama tidak menggunakan kekuatan sihir, Calder hanya melakukan intervensi jika diperlukan untuk menjaga perdamaian. Saat ini Dolan yang sudah tua memutuskan akan pensiun setelah selama 50 tahun mengabdi kepada X and Cross. Calder memberikannya sebuah pena antik sebagai hadiah sekaligus untuk mengenang masa-masa mereka bersama. Lalu untuk penggantinya telah ditunjuk seorang pemuda yang lebih modern menjadi Dolan ke-37. Dia akan segera diambil sumpahnya untuk selalu membantu Calder dalam menjalankan tugas menjaga perdamaian antara manusia dengan penyihir. Keesokan paginya, Calder menerima kabar bahwa Dolan 36 telah meninggal dalam tidurnya. Dengan perasaan yang hancur, Calder menyaksikan upacara pengambilan sumpah yang mana kini si pemuda pengganti telah resmi menjadi Dolan 37 dengan sebuah tanda yang diberikan pada tangannya. Kemudian, keduanya pergi ke apartemen Dolan 36 untuk melakukan penyelidikan. Setelah melakukan beberapa trik, pria itu sama sekali tidak menemukan tanda-tanda keberadaan sihir. Namun ketika hendak pergi, mendadak Calder menemukan 3 bangkai serangga yang mencurigakan. Segera dia menggunakan bubuk khusus dan tiba-tiba muncullah pentagram yang mana memastikan bahwa seluruh ruangan telah dikutuk dengan menggunakan black magic atau ilmu hitam yang langka dan jahat. Ini sekaligus mengungkap bahwa sahabatnya mati karena dibunuh.
Saat menyelidiki lebih jauh, Calder menemukan kotak pulpen yang kosong serta sebuah buku jurnal dengan bercak darah pada salah satu halamannya. Calder mulai mencurigai Dolan 37 karena tadi malam dia juga berada di ruangan itu dan juga pemuda itu selalu memasukkan tangannya ke dalam kantong seolah menyembunyikan sesuatu. Tapi Dolan 37 segera menunjukkan tangannya yang terbakar membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Selain itu dia mengungkapkan bahwa luka bakar itu didapat saat dia masih kecil ketika para penyihir membakar rumahnya. Ayah dan ibu Dolan 37 tewas dalam insiden itu, sedangkan dirinya selamat berkat pertolongan Calder. Beberapa waktu kemudian, keduanya mendatangi sebuah toko roti dan segera menerobos masuk ke ruangan dapur tempat orang membuat roti dan kue dengan bahan-bahan yang menjijikkan. Ya, seorang penyihir senior bernama Max menjalankan tempat itu secara ilegal. Mengetahui kedatangan Calder, segera dia menggunakan ilusi kupu-kupu agar bisa melarikan diri. Tentunya sebagai witch hunter profesional, ilusi seperti itu tidak akan mempan. Calder berhasil menghadang dan kali ini Max dibiarkan hidup asalkan menghentikan usaha ilegalnya dan memberikan keterangan tentang black magic. Dalam ketakutan, Max pun akhirnya mengakui bahwa beberapa hari yang lalu dia menjual ramuan terlarang kepada penyihir tidak dikenal. Karena tidak bisa melihat, Max memberikan petunjuk bahwa si penyihir misterius beraroma arsen dan apel busuk, yang mana membuat Calder menduga bahwa si penyihir misterius berada di rumah duka yang memiliki pohon apel. Setelah mengirim Dolan 37 pulang demi keselamatannya, Calder pun melanjutkan penyelidikan sendiri. Sementara itu, ditampilkan seorang anak menemukan beberapa butir permen yang berceceran yang mana membawanya ke sebuah tempat dengan pohon permen yang indah. Beruntung Calder datang tepat waktu untuk menghentikan bocah itu, serta mengungkap bahwa apa yang dia petik itu sebenarnya adalah apel busuk. Ketika Calder mulai memeriksa, bangunan itu seketika menjadi tua, sepertinya sudah lama terbengkalai. Di salah satu ruangan, dia menemukan gadis kecil yang menangis ketakutan. Namun saat didekati, gadis itu berubah wujud menjadi pria dewasa dan segera menyerang Calder. Bukan hal yang sulit bagi sang pemburu untuk melumpuhkan penyihir yang bernama Elik itu. Setelah menemukan pulpen Dolan 36 sebagai bukti, Calder langsung menyeretnya ke hadapan Dewan Penyihir di markas X and Cross dengan membaca kartu. Pemimpin Dewan, yaitu Glazer, menetapkan bahwa Elik bersalah. Namun anehnya, dia mengabaikan Calder yang yakin bahwa Elik tidak mungkin melakukan aksinya sendiri, mengingat mantra yang digunakannya cukup kuat. Setelah memanggil makhluk mengerikan yang disebut Sentinel untuk menelan Elik, Calder menemukan serangga yang mati pada pakaian Glazer yang mana memberikannya sebuah petunjuk. Segera pria itu memeriksa tubuh Dolan 36 setelah membuktikan keberadaan sihir dengan menggunakan lilin khusus. Ternyata pada leher Dolan 36 juga ditemukan serangga yang mana mengungkap bahwa sebenarnya Dolan 36 tidak mati tapi dikutuk oleh penyihir dengan ilmu hitam kuno, dan satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan tersebut adalah dengan menghabisi si penyihirnya. Kematian Elik membuktikan bahwa dia bukanlah penyihir yang mengutuk dan sekaligus membuat Calder semakin yakin bahwa Elik bekerja sama dengan penyihir lain yang sepertinya jauh lebih kuat. Selain itu, Calder juga melihat luka pada jari Dolan 36 dan setelah memeriksa kembali buku jurnal, akhirnya ditemukanlah beberapa bercak darah pada kata-kata yang jika digabungkan membentuk kalimat "ingatlah kematianmu". Calder yakin pesan itu ditinggalkan untuknya, namun karena masih tidak memahami tujuannya, dia pun pergi ke bar penyihir untuk meminta bantuan. Di sana, kedatangannya membuat semua penyihir ketakutan, kecuali sang pemilik bar, yaitu Chloe, karena tidak ada pilihan lain selain menjaga satu-satunya mata pencaharian. Tentu saja Chloe ragu-ragu untuk membantu Calder, seorang pemburu yang sering menghabisi kaumnya. Namun ketika sang pemburu menjelaskan bahwa tujuannya adalah demi menyelamatkan seorang teman, Chloe pun tersentuh. Lalu beberapa waktu kemudian, wanita itu membuat ramuan ingatan dan menyuntikkannya ke dalam buah ceri.
Mendadak Calder berada di hutan terkutuk melihat mayatnya sendiri yang berlutut. Saat Calder mencoba melihat lebih dalam, tiba-tiba saja seorang penyihir muncul dan menarik Calder keluar dengan mantranya. Terungkap bahwa dia bernama Belial, penyihir misterius yang mengutuk Dolan 36 dengan ilmu hitam. Sementara Belial melakukan pengerusakan, Calder yang dalam keadaan setengah sadar mendapati dirinya dirantai. Segera sang pemburu itu berusaha membebaskan diri dengan mematahkan jari, lalu memulai pertarungan dengan Belial. Namun sangat disayangkan, mantra Belial begitu kuat, sampai akhirnya Chloe secara diam-diam menggunakan sihirnya untuk mengembalikan Calder. Pemadam api tidak terlalu efektif, sehingga dengan sangat menyesal, Chloe harus merelakan barnya dilalap api. Wanita itu membentak Calder, mengatakan bahwa pria itu sebagai monster karena terus membawa malapetaka kepada penyihir. Lalu pada sore harinya, saat berada di apartemen, Chloe mendengar suara-suara aneh. Tiba-tiba saja beberapa lampu mulai meledak, diikuti dengan munculnya akar yang menangkap Chloe dan menyeretnya ke dalam lubang neraka. Ketika terbangun, Chloe mendapati bahwa dirinya berada di tempat yang berbeda. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan Calder dan Dolan 37 yang sedang mencari informasi tentang Belial. Pada momen ini, Calder menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya dan kembali meminta bantuan Chloe. Lalu sebagai imbalannya, Chloe akan selalu berada di bawah perlindungan X and Cross. Chloe pun setuju, tetapi karena barnya telah hancur, maka dia membutuhkan bahan untuk ramuan yang terdapat di rumah seorang teman. Beberapa waktu kemudian, ketika tiba di sana, Chloe sangat terpukul saat menemukan temannya dalam keadaan tak bernyawa. Di waktu yang sama, Belial menghubungi, mengatakan bahwa semua bahan untuk membuat ramuan ingatan telah dicuri dan penyihir jahat itu pun berjanji akan lebih banyak lagi serangan yang terjadi. Karena tidak punya pilihan lain, Calder pun memutuskan untuk menemui salah satu penyihir paling berbahaya bernama Denik untuk meminjam tanaman. Chloe merasa bingung ketika memeriksa karena itu bukanlah tanaman yang mereka butuhkan. Lalu tiba-tiba saja Calder terjebak dalam mantra ilusi yang membawanya ke dalam kenangan masa lalu. Pria itu merasa bahagia bisa bertemu lagi dengan keluarganya, tetapi tak lama berselang, Chloe tiba-tiba saja muncul dalam ilusi memaksa Calder bangun atau mereka berdua akan dieksekusi. Kembali ke dunia nyata, menyadari dirinya sedang diseret oleh anak buah Denik, Calder pun segera beraksi, menghabisi para penyihir jahat serta menyelamatkan Chloe. Melihat hal itu, Denik segera memohon agar diampuni. Dia bersumpah hanya memberikan tanaman terkutuk kepada Belial tanpa mengetahui maksud dan tujuan. Akhirnya Calder mengampuni Denik, namun tidak dengan Chloe. Dia menghancurkan benda magis milik Denik sehingga mengungkap rupa Denik yang sebenarnya. Tak lama berselang, Calder dan Chloe berbincang tentang kemampuan penyihir seperti Chloe yang biasanya dijuluki sebagai The Dream Walker atau penjelajah mimpi. Kemampuan itu membuat Chloe bisa masuk ke dalam pikiran seseorang tanpa memerlukan ramuan, namun Chloe mengaku enggan melakukan karena dulu dia pernah menggunakannya dan itu menyebabkan sang kakak meninggal dunia. Calder pun membawa Chloe ke sebuah tempat yang menunjukkan tentang sejarah Dream Walker. Calder meyakinkan bahwa kali ini hasilnya akan berbeda karena dirinya telah dikutuk tidak bisa mati. Kemudian ditampilkan keduanya mengunjungi malam terkutuk di mana mereka menemukan Calder yang hangus, meraung saat para rekan seperjuangan datang. Sebenarnya saat itu Dolan pertama ingin menghancurkan jantung sang ratu, namun segera dia mengurungkan niat itu karena tidak tega melihat Calder yang berteriak kesakitan. Terungkap bahwa selama ini jantung ratu penyihir disembunyikan dan alasan Belial mengutuk Dolan 36 karena mengetahui lokasi jantung itu yang mana akan digunakan untuk membangkitkan sang ratu.
Sementara itu ditampilkan Belial berhasil menangkap Max, membawanya ke hutan tua untuk dijadikan tumbal demi kebangkitan Ratu Penyihir. Kembali ke Calder, dia pergi ke markas X and Cross dan meluapkan amarahnya kepada Dolan 37 karena menganggap pemuda itu juga menyembunyikan rahasia tentang jantung Ratu Penyihir. Namun Dolan 37 menjelaskan bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan. Setiap Dolan telah disumpah untuk menjaga kerahasiaan jantung ratu agar Calder tetap hidup abadi. Kemungkinan Dolan 36 ingin menghancurkan jantung itu sehingga Belial mengutuknya dengan ilmu hitam demi merebut jantung tersebut. Selain itu, Dolan 37 juga memberikan lokasi truk Belial yang telah dia lacak. Beberapa waktu kemudian, Calder tiba di lokasi tersebut dan bertemu dengan Max yang telah dirasuki oleh Ratu Penyihir. Kemunculan Chloe secara tiba-tiba membuat Calder lengah dan ternyata itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Belial. Sang ratu dengan cepat memanfaatkan momen tersebut dengan menusuk Calder menggunakan akar lalu mencabut kutukannya. Terungkap bahwa kutukan tersebut sebenarnya bertujuan agar Calder menyimpan keabadian itu sampai dengan sang ratu mendapatkan kembali tubuhnya. Calder bergegas kembali ke kota dan menemukan Dolan 36 telah terbangun dari mati suri. Namun Calder masih belum bisa merasa lega karena mengetahui sang ratu akan kembali menggunakan kutukan wabah yang dikenal dengan Black Death. Ya, terungkap bahwa selama ini para dewan X and Cross tidak pernah lagi membunuh penyihir. Mereka hanya menangkap dan memenjarakannya di tempat khusus yang mana hal itu dimanfaatkan oleh sang ratu untuk menghisap kekuatan mereka demi menumbuhkan pohon wabah. Dolan mengingatkan bahwa dulu Calder pernah menghabisi sang ratu dan bukannya tidak mungkin Calder bisa melakukannya lagi. Sebuah kalimat penyemangat yang sangat baik dari seorang teman sehingga membuat Calder bertekad untuk membuktikan. Pria itu segera mengambil pedang legendaris yang diberi nama Hexenbane dan juga membawa beberapa benda magis lainnya untuk mempersenjatai diri. Tak lama kemudian, Calder pergi bersama Chloe dan juga Dolan 37 untuk mengunjungi ruang dewan, tempat di mana pohon wabah diamankan demi menjauhkannya dari penyihir jahat. Di sana mereka menemukan Glacier yang tewas, yang mana memastikan bahwa semuanya sesuai dengan perkiraan Calder. Mereka melewati koridor yang mengarah ke sebuah tempat di mana dewan menahan para penyihir yang ditangkap. Dan ketika tiba, Calder segera melepaskan Elik yang sedang merapalkan mantra. Tidak ada gunanya menghabisi Elik karena tubuhnya sedang dikendalikan oleh ratu. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah membunuh pikiran Elik, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Chloe dengan kemampuan Dreamwalker. Saat Chloe melakukan tugasnya, tiba-tiba saja Sentinel muncul menyerang Calder dan juga Dolan 37. Tembakan-tembakan tidak ada yang mempan pada makhluk itu. Bahkan setelah menerima hantaman keras dan hancur, Sentinel bisa menyatukan kembali tubuhnya hingga menjadi utuh. Namun Calder tidak menyerah. Dengan Hexenbane, dia kembali menyerang sampai akhirnya menghancurkan makhluk kecil yang menjadi nyawa Sentinel. Sementara itu ditampilkan Chloe yang berada dalam pikiran Elik. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya wanita itu menemukan dan berusaha menghabisinya. Tapi tentu tidak akan semudah itu. Jatuhnya Elik ke dalam lubang membuat mantra wabah terhenti. Lalu, segera Chloe kembali ke dunia nyata, sementara di tempat lain, Calder sedang mengejar sang ratu yang menciptakan ilusi dunia pasca apokaliptik. Karena Calder sudah tidak abadi, kini setiap luka yang didapatnya tidak akan pulih kembali. Pada akhirnya, Calder memang berhasil menikam Ratu Penyihir, namun itu hanya berdampak pada lenyapnya ilusi.
Kembali ke dunia nyata, Calder tidak mau membuang-buang waktu dengan ilusi si penyihir. Pria itu segera menggunakan ramuan magisnya, menyalakan pedang api untuk menyerang sang ratu, namun sangat disayangkan, Dolen 37 datang menghentikan, mengancam akan menghabisi Chloe. Ya, pemuda itu mengungkapkan bahwa dirinya adalah keturunan penyihir, namun tak memiliki ilmu sihir. Beberapa tahun yang lalu, orang tuanya dihabisi oleh Calder. Oleh karena itu, dia membangkitkan ratu penyihir untuk membalas dendam dan berharap sang ratu mau membagikan sedikit kesaktiannya. Setelah Calder tertembak, sang ratu segera bangkit menghampiri Chloe untuk dijadikan pengganti Elik sebagai perapal mantra, sehingga pohon wabah bisa tumbuh dan menyebarkan kutukan Black Death. Sungguh malang nasib Dolen 37, karena setelah bersusah payah berusaha, bahkan mengkhianati orang-orang yang percaya, sang ratu malah menghabisinya. Tanah tidak akan bisa menjadi emas, penyihir tanpa sihir sama saja dengan manusia. Sementara itu, Calder yang tak sadarkan diri bertemu dengan anak dan istrinya di alam mimpi. Terlihat mereka sangat bahagia, namun tidak bisa menerima Calder, karena masih ada tugas penting yang harus Calder lakukan, yaitu menyelamatkan umat manusia. Hal itu membuat Calder terbangun dan segera menggunakan beberapa benda magis untuk menciptakan badai, lalu meraih pedangnya dan akhirnya melancarkan serangan pamungkas yang menghancurkan ratu penyihir sekaligus mantra Black Death. And fire! Film pun ditutup dengan menampilkan Calder yang kembali mendapatkan keabadian. Sadar sang ratu akan bangkit kembali, Calder memutuskan untuk menghancurkan jantungnya sekaligus mengakhiri keabadian. Namun Chloe melarang karena saat di dunia mimpi, dia menemukan sesuatu yang lebih jahat dan kuat, sedang menanti-nanti masa-masa dunia tanpa Calder. Selain itu, Chloe berjanji akan selalu bersama Calder dan menjadi orang yang bisa dipercaya. Lalu ditampilkan juga pada suatu petang, Calder dan sahabatnya Dolen 36 duduk bersama. Meski kini Calder tidak lagi menjadi bagian dari X and Cross, namun mereka sepakat untuk kembali bekerja sama demi menjaga perdamaian antara manusia dengan penyihir. Apakah mereka mampu menjalankan misi tersebut, dan makhluk apakah sebenarnya yang dilihat oleh Chloe di dunia mimpi? Dan tamat. Ya, visual effects yang sangat memukau dengan aksi bertarung jagoannya yang cukup seru. Ide cerita film ini juga saya pikir menarik, hanya saja jalan ceritanya yang agak mondar-mandir. Itulah yang terlintas di benak saya 8 tahun yang lalu, yang mana saat itu saya sedang menuju ke parkiran motor sambil mendengar komentar si dia yang mengatakan film ini sangat bagus. Tapi meskipun demikian, film The Last Witch Hunter meraup keuntungan yang cukup besar, yaitu 146 juta US dollar dengan anggaran 90 juta US dollar. Pada suatu adegan, Ratu Penyihir mengatakan kepada Calder bahwa kalian telah menyusup ke dunia kami. Tidak dijelaskan apa maksud dari kalimat ini, tapi saya pikir mungkin saja di masa lalu manusia hidup berdampingan dengan penyihir, namun karena manusia melakukan suatu kesalahan, mungkin saja memburu dan menangkap penyihir tak berdosa, maka sang Ratu Penyihir itu mengutuk manusia dengan wabah Black Death. Calder menjalani kehidupan yang taat bersama keluarganya di Inggris. Saat Ratu Penyihir melepaskan wabah Black Death, istri dan anak Calder menjadi korban. Calder, salah satu dari sedikit yang selamat, bergabung bersama rekan-rekan seperjuangan mendirikan X and Cross, yang merupakan kelompok pejuang dengan satu tujuan, yaitu memburu sang Ratu Penyihir. Suatu saat dalam perburuan mereka, salah satu ordo mengungkap lokasi Ratu Penyihir yang terletak di pohon besar, atau selanjutnya dikenal dengan pohon wabah. Diketahui bahwa penyihir itu telah siap dengan lalat wabahnya untuk meruntuhkan seluruh Eropa.
Setelah berhasil mengalahkan Ratu Penyihir, seperti yang kita tahu, Calder dikutuk hidup abadi, sementara para pejuang lain menemukan tubuh Calder yang hangus dan mengiranya telah mati, lalu salah satu dari mereka, yaitu Dolan the First, menemukan jantung Ratu Penyihir yang masih berdetak dan ingin menusuknya. Namun tiba-tiba saja, Calder bangkit, berteriak kesakitan, dan itu membuat Dolan mengurungkan niatnya karena ingin sahabatnya tetap hidup. Waktu demi waktu berlalu, sehingga kini XN Cross telah berubah menjadi organisasi rahasia yang menjaga perdamaian antara manusia dengan penyihir. Bahkan di dalam organisasi itu sendiri, terdapat anggota yang merupakan ras penyihir. Nah, masalahnya adalah Calder tidak mengetahui tentang jantung, dan organisasi merahasiakannya karena Calder telah dianggap sebagai senjata. Jadi kalau seandainya Calder mati, mereka akan kesulitan menjaga perdamaian. Kita kembali ke sekitar tahun 1985. Calder berhasil menghabisi 2 penyihir yang melakukan pelanggaran dan menyelamatkan seorang bocah dari kobaran api. Usut punya usut, ternyata itu bocah anaknya penyihir yang dihabisi Calder. Hanya saja selama ini Calder tidak menyadari karena bocah itu tidak memiliki kekuatan sihir. Entah bagaimana si bocah ini berhasil menyusup ke organisasi, menjadi murid salah satu sahabat Calder, yaitu Dolan ke-36, dan disitulah dia mengetahui tentang jantung sang ratu. Dia bekerja sama dengan para penyihir jahat untuk membunuh Dolan 36, mencuri jantung ratu, termasuk mengutuk Glacier dengan ilmu hitam agar segera menjatuhkan hukuman kepada Elik dan mengabaikan kecurigaan Calder. Semua itu dilakukan untuk membangkitkan sang ratu, mengulang masa kejayaan penyihir di muka bumi, dan sekaligus Dolan 37 ini ingin membalas dendam serta berharap mendapatkan kekuatan sihir dari sang ratu. Kabar terkini tahun 2020 dikatakan bahwa naskahnya sedang digarap, tapi sampai saat ini saya masih belum menemukan kelanjutannya. Apa mungkin karena kehabisan ide, ataukah era film-film penyihir di zaman modern sudah kurang laku? Ya, sebagai penonton, kita hanya bisa menunggu kabar baiknya. Tapi saya akui, apa yang dijelaskan oleh Chloe tentang sesuatu yang lebih jahat dan kuat memang sangat membuat penasaran. Apalagi saya sama sekali tidak menemukan petunjuk selain pohon besar. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Kalian sangat dipersilahkan untuk berkomentar, bertanya, ataupun merequest film-film favorit untuk diceritakan. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa langsung DM ke Instagram saya. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!